Mas Dedi dulu itu saya lihat namanya ini, saya lihat saya berangkat. Apa itu? Rogo Sukmo itu adalah kita mengeluarkan roh kita, khususnya saya, untuk kembali ke masa lampau. Begitu, kehidupan masa lampau. Jadi denger itu ada ya? Apa? Gue pernah denger aja nih. Iya. Kita keluar dari raga kita jalan-jalan nih. Betul. Tapi dari sini ke sono gue percayanya. Tapi kalau ke masa lalu, lo kan baru ngeliatnya dari sini ke sono. Iya. Nah, Ki Adik itu levelnya udah bisa sampai ke masa lalu. itu ceritain Bang, gimana? Jadi memang saya kan kepo nih sama kebenaran sejarah Nusantara masa lalu itu seperti apa yang tadi Mas Dedi cerita. Jadi ya saya berangkat sendiri, saya lihat sendiri. Saya lihat tonton. Jadi ada kehidupan di masa lalu juga. Betul. Cuman bedanya saya nggak bisa berkomunikasi. Saya cuma hanya lihat aja. Oh mereka seperti ini, tatanannya. Misalnya siapa masa lalunya Mas Dedi dulu itu saya lihat namanya ini, saya lihat saya berangkat. Nanti saya ketemu siapa masa lalu. Oh dia masa lalu. Oh dia. Dulunya pernah menjabat sebagai wedana misalnya atau sebagai bulu balang atau apa-apa. Oh di masa lalu itu. Tapi apakah mungkin ini kita berbicara masalah gender nih ya, Rogo Sukmo, ya kan? Mas Dedi kan sekarang laki-laki nih, bisa nggak gender di masa lalu perempuan? Tidak. Tetap laki-laki ya? Lu laki-laki bro jadi. Oh iya. Nah, terus ini ada pertanyaan titipan nih dari beberapa sobat Bujan. Iya. Benar nggak sih sukma bisa hilangkan? Sukma itu terdiri dari 4 nih kata 1, 2, 3, 4, 5 sama pikiran. Nah, itu bisa hilang salah satu. Jadi itu judulnya Sedulur Papat 5 Pancar. Itu juga termasuk. Itu bisa hilang. Bukan bisa hilang, dicuri Sama yang sama berkepentingan. biasanya dukun ya. Oh iya. Jadi kalau ada dukun itu yang membenci seseorang, itu kan lubang sukma kita ada di bumbunan. Iya benar. Di Itu benar. perut, Perut. telapak kaki. Itu Jadi ada tiga. Seperti ruh kita begitu akan ditarik itu kan dicabut itu bisa dari kaki. Bisa dari dari mana kepala, aja, dari kebanyakan itu. Tapi digunakan oleh dukun-dukun jahat untuk mengambil salah satu yang diambil. Itu diumpetin. Nah itu orangnya nanti jadi agak setengah miring, setengah kopling. Iya benar-benar. Jadi Emang ada temen lo kayak begitu? ada. Ini aja pertanyaan titipan bro. Oh jadi itu salah satunya adalah ada 5 nih ya. Salah Kalau satu hilang. bahasa Jawanya apa? Sedulur papat 5 pancar. 5 pancar. Itu gunanya apa sih manusia punya 5? Kan yang gue percaya nih, nyawa 1. Kalau ruh benar satu. Ruh 1 ya? Betul. Kalau sukma itu ada Beda 5. lagi. Oh, beda lagi. Jadi Jadi ruh gua ini terdiri dari 5. 5 sukma. 1 hilang, kacau. Tapi tempatnya kan nggak tahu di mana kan? Iya. Jelasin Ki Adik. Boleh jelasin. Jadi memang Biar tahu. manusia ini kan walaupun dia satu ruh, tapi sukmanya kan ada beberapa. Jadi kalau ada orang, oh Pak, saya punya keluarga ada sakit lumpuh begini-begini, ya mungkin sukma di bagian kakinya diambil. Jadi kakinya langsung mulai. Betul. Itu, atau agak-agak miring gitu ya, mungkin bagian kepalanya yang diambil. Berarti orang tertentu dendam ya. Bisa jadi motifnya bisa dendam atau bisa motif lain lagi yang kita nggak tahu, tapi secara apa namanya Penglihatan kita lah ya. bukan penglihatan, definisinya seperti itu tadi. Secara definisi ya yang dijelaskan di hari tadi. Tapi kalau gue percaya mungkin kalau kakinya lumpuh ya secara medis. Ya secara medis Dia betul. sakit kakinya. Tapi kalau dilihat dari itu, ya kan lu kalau misalnya lu melihat secara medis, oke. Kalau misalnya secara kebalikin lagi kayak misalnya dulu pernah ada kejadian di Kalimantan, orang perempuan yang mengeluarkan kawat terus-terusan dari perut. Tahu kan? Itu gimana secara medisnya? oh iya juga ya. Jadi itu sukmanya dari perut diambil ya. Dikerjain ya. Pasti.
Ya, berarti ada beberapa orang yang mempunyai niat tertentu untuk mengerjain Pasti, orang iya. gitu. Gunanya apa gitu, Bro? Oh, kita nggak tahu motifnya, itu motifnya masing-masing orang. Iya sih. Ki Adik ini kemarin gua minta tolong ngobatin keponakan gua yang lagi di sama begitu juga. Jadi dia persaingan apa namanya beasiswa pendidikan di Makassar kan, persaingan beasiswa pendidikan kedokteran. Setelah itu dia menang, keponakan menang nih. Tapi tiba-tiba yang nggak suka itu yang kalah ini ngirim sesuatu ke orang itu. Jadi kemarin baru sempat diobatin sama dia udah enakan sekarang. Dan ternyata semuanya ada hilang. Kalau itu cuman dibikin agar dia tuh nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah sakit-sakitan tiduran gitu. Oh, jadi biar nggak ikut berkompeten Betul. ya. Nggak beraktivitas. Nggak beraktivitas. Nah, oke, sekarang gini. Kan lo channel lo tentang warisan Nusantara lah ibaratnya. Iya. Warisan Nusantara yang lo percaya dan lo ketahui tentang sejarahnya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya tiba-tiba di satu tempat nggak diizinin nih, misalnya kan udah minta tempat izin nih, bukan minta izin sama orang ya. Oh iya, Misalnya suatu lokasi, ya kan. Apakah lo tetap akan syuting? tetap syuting. Biasanya kayak begitu lebih menarik. Gimana? Karena biasanya banyak kejadian kalau gitu kayak gitu. Iya ya. Iya, coba lo bayangin gue pernah syuting sama Ki Adik itu kita udah stand kamera terus tiba-tiba ada angin kencang banget Iya. dan ada cuman di sekeliling kita doang. Ini di luar kan? Iya, gitu. Yang di samping-samping pohon-pohon semuanya nggak Iya, bergerak, nggak cuman pohon samping-samping kita doang. Itu mereka terganggu kali ya? Pasti Iya. terganggu. Kan udah minta izin. Pasti terganggu. Kan udah minta izin. Enggak, masalah begini. Jadi gue selalu ngomong sama Adek. Jadi kita bisa menyelesaikan omongan, kita bisa menyelesaikan masalah dengan komunikasi kok. Jadi Iya. komunikasi yang gue pengen tunjukin dalam batas alam itu sebenarnya adalah kalau misalnya ada makhluk, kita nggak usah bersikap jahat sama mereka kok. Kita bisa kok berkomunikasi, kita sama-sama hidup di alam yang sama, cuman kita berbeda dimensi. Gitu loh. Jadi nggak usah saling ganggu. Caranya apa ya? Caranya ngomong. Kebetulan yang bisa ngomong itu adalah Ade, ya kan? Lo tahu tadi kan dia kan komunikasi pakai Iya, itu kan, pakai tasbih kan? Nah, iya. itu dia. Nah, itu seperti itu tuh sebenarnya perlu gitu loh. Jadi masyarakat jangan diedukasi kalau misalnya ada setan nih, oh kita bunuh, oh ada kuntilanak nih, uyang. iya terus ada apa misalnya kayak misalnya tadi di lo cerita di Pondok Bambu Pondok kayaknya Bambu. ada pohon yang ada kuntilanaknya, tolong dong pindahin sama Ustadz, janganlah kasihan mereka juga kalau misalnya nggak tinggal di situ mau tinggal di mana, Iya. gitu loh, kasihan Berkaitan dengan tempat tinggal. kalian pindahin mereka belum tentu akan nyaman, bisa jadi dibully sama yang lainnya, Betul. gitu loh. Kadang-kadang juga begini, kadang-kadang manusia juga nggak paham. Jadi ditemuin makhluk dengan wujud fisik, datang dianggapnya makhluk itu nakut-nakutin. Padahal belum tentu. Minta Bisa tolong jadi, jadi. bisa jadi minta tolong. Tolong. Kita dipindahin, Betul. kita dipindahin. Oh, ternyata kehidupan di alam sana itu sama juga kehidupan di sini. Sama. Ya. Terjadi pembulian, Pasti. gampar-gamparan juga, ya kan? Oh gitu ya. Iya. Pasti. Pasti ya. Pemerkosaan. Pemerkosaan, ya. Banyak. Kasusnya banyak. Ada dulu Ki Adik pernah ya temannya dia pelaku spiritual juga. Jadi ngebersihin rumah angker, tapi semuanya dibuang dan nggak tahu rimbanya kemana. Lalu tiba-tiba malam-malam Ki Adik datengin Makhluk ya. makhluk ya, entah itu ibunya atau anaknya. Ibunya. Itu nanya ke dia nyari anaknya. Begitu. Iya, Karena udah diusir-usir. karena udah disuruh dibuang. semuanya. Kasian nggak? Mereka nggak bisa tahu tuh anaknya ada di mana ya. Ya kan dibuang. Dibuang, Kita nggak tahu yang ngebuang siapa, di mana dia buangnya. Nah, itu solusinya gimana buang? Ya paling saya bilang, ya udah kamu susul aja. Saya kasih tahu nih kawan kamu di sini. Kasihan. Kasihan, bro. Kasihan. Karena kita tinggal dalam dunia yang sama. Jadi gue cuma pengen mengedukasi bahwasanya nggak perlu lah kita lo ketemu kuntilanak terus tiba-tiba lo ngerasa terganggu, lalu lo suruh orang buat pindahin dia atau lo bunuh dia, kasihan. Kuntilanak bersuara seperti itu kan memang kayak gitu. Setelannya udah begitu, setelannya udah. Iya, formatnya udah begitu. Iya, formatnya mau begitu dari sononya gitu. Kasihan. Siapa tahu waktu itu minta tolong sama gue ya. Bisa jadi, dia kan Iya. Gue nggak ngerti bahasa dikit. Iya. Lagi pula gue juga takut ya kan. Nah, gimana sih Bang Ade nih mengatasi rasa takut ketika kita bertemu atau mendengar berhadapan dengan makhluk? Yang pertama kita harus berpikir positif. Berpikir positif. Bentuk yang mereka akan tampakkan itu adalah bentuk yang wajar. Iya, iya. Jadi kita positif aja, ya bentuk yang wajar, nggak menakutkan. Iya. Karena begitu pikiran kita dan hati kita udah selaras, begitu ketemu dia biasa-biasa aja. Oh, sebenarnya itu adalah bentuk wujud mereka yang biasa. Iya, karena adanya di pikiran. Di otak kita. Di otak kita. Di Ya. otak kita. Kita mau bentuknya dia kayak gimana, adanya di otak kita semua.
Nah terus ini ada pertanyaan lagi gini, kan mereka ini hidup nih ya, mereka kan hidup ya di masa. Apakah mereka dulunya manusia atau memang mereka sudah ada dari dulu? Ya mereka dulunya tetap jin, memang Tetap sudah ada. jin, ya? Cuman Oh, jin ya? karena memang bapak moyangnya itu ingin merusak anak manusia, berbuat kezaliman, akhirnya mereka sering berubah wujud, berubah bentuk terhadap manusia-manusia yang udah meninggal, seolah-olah wah saya kakek kamu, saya ini Padahal kamu. enggak ya, bodoh. Dan itulah yang terjadi saat ini. Iya. Ya. Sekarang gimana nih, Bang? Kedepannya untuk channel Kick Out channel, Kalau apakah akan terus dengan batas alam, iya. atau ada segmen baru? Oh enggak, untuk saat dua ini. segmen aja, maksud gue yang sejarah sama yang batas alam aja udah keteteran nih kita nih. Ini udah ada jadwal lagi nih, kemana nih? Ya paling kita belum sempat karena sekarang kan Belum sempat masih di ini kan sekarang. Kita sempat kemarin penelusuran ke Jawa Bali. Jawa Tapi Bali. mungkin dalam waktu dekat ini mungkin akan ke daerah utara mungkin. Daerah utara. Daerah utara, Nah, daerah berarti- pantai utara. Pantai utara. Oh, pantai utara. Wah, itu Kita- ngeri bro. Hah? Ngeri. Yang ngeri pantai selatan, kalau pantai Oh utara iya, iya belum. pantai utara ya. Itu ya sekarang gini, lo ada kepuasan ya kalau di situ. Maksudnya Passion man. passionnya lo di Passion situ ya. gua, iya. Nah itu udah nggak bisa di ini ya, sobat Iya, gue ya. itu Namanya passion. ya. Maksudnya gue lebih suka menggandrungi sejarah yang orang-orang mungkin nggak tahu loh. Kayak tadi gue bilang sama lo. Sampai saat ini masih banyak loh orang-orang Indonesia yang lebih percaya bahwasannya Candi Prambanan itu dibangun oleh apa namanya Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, Bondowoso. daripada mereka percaya kalau misalnya yang ngebangun itu Rakai Pikatan dari dinasti Selendra dan mereka butuh berpuluh-puluh tahun lamanya buat bangun itu candi. Iya. Kalau menurut gue sih kayak candi itu dibikin oleh manusia. Memang. Insinyur zaman dulu. Memang. Disusun ya kan? Iya, kayak gitu. Benar-benar. Tapi kan berapa banyak orang-orang kita yang sekarang kemakan hoax kalau misalnya Candi Borobudur itu Dibangun oleh bukan sebagai istana Nabi Sulaiman zaman dulu. Oh, iya, Coba iya. lo. Benar-benar. Yang kayak begitu kan. Iya. Itu kan nggak masuk akal. Nggak logis sih ya. Enggak, maksud gue nggak logis. Nggak logis. Nggak logis. Itu gue nggak setuju kalau itu. Iya. Karena kan memang kita membangun sesuatu ya Betul. manusia. Tapi ya. makanya gue bikin batas alam adalah bagaimana Sisi lainnya. ada tagline-nya Kick Out kan, let the story begin. Bagaimana kita memandang sejarah nih? Kalau misalnya lo memandang sejarah dari hal klinik, ayo kita ke batas alam. Tapi kalau lo mau memandang sejarah dari textbook, nah, lo ke Kick Out nih. Kick Out itu. Oh iya, jadi dia ada dua segmen ya. Iya. Tapi tetap di Kick Out official. Iya. Nah, Bang Aide ini adalah salah satu ahli spiritual tetap lo ya. Iya, Di Kick Out memang gitu, Channel. ya. Oh iya. Ya, Bang Ade kan Ahli juga ada spiritual bukan ya? Apa nih? Pelaku spiritual lah Pelaku kalau gua bilang. spiritual yang ada di 5 kan? ada di channel lo ya. Iya. Dan Bang Ade kan juga di Ojo Dume juga ada ya. Iya. Nah, kalau Ojo Dume itu ngebahas tentang klinik Sama. yang sama ya. Tapi dari sisi bukan langsung ke on the spot kan? Kalau gue lihat sih Iya, jarang. jarang kan ke on the spot, dia hanya interview ya kan. Iya. Nah, kalau gitu kita saksikan di Ojo Dume dan Kick Out official. Nah, dari Bang Dedi dan Bang Ade ada pesan-pesan nggak buat sobat gue nih? Buat gue pesannya Iya. satu, Gimana? selalu cintai budaya Nusantara. Selalu cintai Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi? untuk meneruskan sejarah ini. Untuk meneruskan budaya kita. budaya kita yang ada saat ini. Betul. Sejarah kan terbentuk dari budaya. Iya dong. Iya, Kita, iya. kita harus tahu sejarah budaya kita. Betul masuk akal. Ya kan, gue sering lihat ada zaman dulu, mungkin dulunya agama Hindu. Begitu Wali Songo masuk, kan ada musik gendang-gendang. Iya. Mereka nggak bisa memaksakan untuk masuk agama kita kan, gitu. Menyang-menyang. Kan dulunya Hindu kan. Perpaduan budaya. Perpaduan budaya yang nggak bisa dipaksakan. Betul. Kita ikutin dulu, bener nggak? Betul. Kalau Itu menurut setuju. pemikiran gue begitu, Bang. Ya kan? Apakah kalau salah dibantah kalau Oh iya. Benar. bener ya? Ternyata itu, bener tuh. bener. Nah. Makanya kan makanya gue bilang Indonesia ini kan negara majemuk ya. Negara maju. Jadi bukan negara punya salah satu pihak doang. Betul. Kita hidup di Indonesia ini kan sebenarnya keragaman budaya itu udah ada dari zaman dahulu kala. Tinggal kita ikut melestarikannya. Tinggal kita aja. melestarikannya aja. Ya nggak boleh menyinggung. Dah. Betul. Nah, dari sama-sama menghargai. Dari Bang Ade gimana? Pesen-pesen buat sobat Ya, gue. pesannya aja kita selalu berpikir positif Berpikir positif. agar kita menghasilkan energi yang positif juga. Jadi jangan selalu berprasangka buruk walaupun kita berbeda dimensi. Kalau saya kan karena fokusnya kan karena di supranatural. Jadi kita nggak usah takut dengan hal-hal goib-goib yang menurut Anda takut ke kamar mandi Iya, iya. malam-malam. Kita selalu berpikir positif untuk menghasilkan energi yang positif dan menjauhkan dari energi-energi negatif. Ya, oke. Sobat gue tercinta, ya mungkin itu dari dua pembahasan dari
pembahasan ini untuk di Gue Channel. Semoga bisa diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya, dan semoga Gue Channel ini bisa melihat sisi baiknya, sisi buruknya dari yang kita ceritakan tadi ya. Salam dari Gue Channel, semoga kalian sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.